إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah kami menyampaikan wasiat kepada para jamaah pada umumnya, terlebih kepada diri saya pribadi. Marilah kita senantiasa melaksanakan terhadap segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekuat tenaga kita untuk kita tinggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ma'asyiral muslimin, bekal takwa tersebut nantinya akan kita petik sebagai sebuah kebahagiaan di dunia ini, juga kebahagiaan nantinya di hari akhirat. Semoga kita dan keluarga kita digolongkan oleh Allah sebagai hambanya yang meraih kebahagiaan dunia juga kebahagiaan di akhirat. Kedua kalinya ma'asyiral muslimin, patut kiranya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Lebih-lebih kita dapat bersyukur dengan melaksanakan terhadap segala perintah Allah. Anugerah Allah yang diberikan kepada kita yang tidak memiliki batas, itu kemudian kita balas dengan mengerjakan melaksanakan perintah Allah, maka itu adalah syukur dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Karena dengan bersyukur atas nikmat Allah tersebut ma'asyiral muslimin, Allah memberikan garansi kepada kita akan senantiasa diberikan tambahan-tambahan kenikmatan yang lainnya. Kita akan dijauhkan oleh Allah dari segala musibah. Kita dijauhkan oleh Allah dari segala bencana, dan kita juga dijauhkan yang lebih penting dari siksa Allah yang amat maha pedih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah sepatutnya kita sebagai hamba Allah yang bisa kita lakukan hanyalah kita beribadah, kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena posisi manusia, peran sebagai manusia adalah sangatlah penting dan memiliki keistimewaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Peran manusia satu sisi adalah sebagai seorang abdullah, sebagai seorang hamba Allah yang pada dirinya dituntut hanya pasrah kepada Allah, yang pada dirinya dituntut sikap tunduk kepada Allah, yang pada dirinya dituntut sikap untuk menerima segala apa yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya.
Namun pada sisi yang lain, ma'asyiral muslimin, peran dan tugas manusia yang juga begitu istimewa dan penting adalah tugas manusia sebagai khalifatullah, sebagai wakil Allah di muka bumi, sebagai pengganti Allah yang diberikan tugas dan wewenang untuk meramut dan merawat segala apa yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Mengapa manusia mendapatkan tugas yang istimewa tersebut? Bukankah ada makhluk Allah yang lainnya yang mungkin bisa jadi lebih baik dari manusia? Tetapi itu adalah ma'asyiral muslimin, rahasia Allah yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan perihal rencananya untuk menjadikan manusia sebagai khalifah, maka semua malaikat protes akan rencana Allah tersebut dengan menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang tidak layak untuk dijadikan sebagai khalifah, karena manusia selalu bertikai antara yang satu dengan yang lainnya. Tetapi Allah Maha tahu, Allah lebih tahu dari segala ciptaannya, sehingga Allah dengan rencana tersebut bersikukuh dan tegas bahwa manusia yang waktu itu diwakili oleh Nabi Adam adalah layak untuk bertugas sebagai khalifah yang bertugas untuk menjaga dan melestarikan bumi ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka peran manusia yang kontradiktif tersebut, satu sisi sebagai hamba Allah yang patuh, tunduk dan pasrah, yang hanya menerima apa yang diberikan oleh Allah, tetapi sisi yang lain manusia juga punya peran yang penting sebagai khalifah, sebagai manusia, sebagai makhluk yang ditugasi oleh Allah untuk kreatif, sebagai makhluk yang ditugasi oleh Allah untuk menggunakan potensi akal dan ilmu pengetahuannya untuk mengelola bumi dan seisinya ini menjadi baik. Maka dari peran yang kontradiktif tersebut kita bisa mencari benang merahnya, kita bisa mencari hikmahnya, bahwa tugas manusia ketika diberikan tugas untuk memimpin, diberikan tugas untuk mengatur alam semesta ini, maka berlakulah kemudian dia harus memiliki daya kreativitas yang tinggi, tetapi pada saat sisi yang lain dia tetap tunduk dan pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ma'asyiral muslimin sebagai manusia yang ditugasi sebagai khalifah, maka silakan kita untuk berikhtiar, berusaha sekuat tenaga untuk merubah kehidupan ini menjadi lebih baik. Maka silakan berikhtiar dan berusaha agar kehidupan ini menjadi lebih baik dan lebih sempurna untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kebaikan umat manusia. Tetapi kita harus ingat, kita hanyalah manusia yang memiliki serba keterbatasan dalam kemampuan. Cita-cita boleh tinggi, usaha boleh keras, niat boleh sangat tegas, tetapi ketika itu semua tidak berhasil kita laksanakan, maka sebagai manusia kita harus tetap memiliki sifat qanaah, menerima apapun yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ujian diberikan oleh Allah dan usaha sudah kita lakukan, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita kembalikan kepada Allah semua itu atas takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita terima semuanya dengan ridha Allah, maka apapun yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sesuatu yang terbaik buat kita semuanya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, bahwa Allah lebih tahu dari kita sekalian. Bisa jadi yang kita inginkan itu lebih baik menurut kita, tapi bisa jadi itu adalah tidak baik menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apapun yang diberikan oleh Allah jelas akan memiliki kebaikan dan kemanfaatan buat kita sekalian.
Maka sikap terakhir dari kita setelah berusaha, setelah berjuang, setelah ikhtiar, maka laksanakanlah sikap yang terakhir, yaitu menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita ridho, dengan kita rela, dengan kita ikhlas atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah pun akan ridho kepada kita, dan Allah pun akan memberikan cinta kasih-Nya kepada kita sekalian. Jikalau kita sudah mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah sebuah kenikmatan. Musibah akan kita nyatakan sebagai kebahagiaan. Penderitaan tidak terasa, dan itu akan menjadi sebuah kenikmatan yang mendalam, karena kita semua yakin itu adalah pemberian Allah yang sangat baik buat kita sekalian. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, kita memiliki jiwa dan hati yang ikhlas dan ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada gilirannya nantinya kita pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.